Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami untuk membuat aplikasi, di mana mata kuliahnya adalah rekayasa perangkat lunak lanjut, yang diampu oleh Bapak Gentur. Nah, judulnya yaitu aplikasi SaaS pemesanan lapangan olahraga G-Sport. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bumi Nurul Latifah dan rekan saya nanti yaitu M. Gilang MW Sabdo Kavi, yang terakhir yaitu Arayan Rizky Faulas. Nah, yang pertama yaitu mengenai aplikasi ini akan memungkinkan pengguna atau pemain untuk mencari, melihat persediaan dan memesan lapangan secara real time, serta memungkinkan admin Sport Center atau SC untuk mengelola lapangan dan pemesanan mereka secara isolasi atau multi tenant. Nah, yang selanjutnya yaitu pada aplikasi ini terdapat berbagai fitur yang kami gunakan, diantaranya yang pertama registrasi dan login untuk pemain dan admin SC. Yang kedua, pencarian lapangan berdasarkan jenis olahraga dan kota. Kemudian, tampilan detail SC dan lapangan atau termasuk harga dan foto. Selanjutnya, tampilan ketersediaan slot lapangan serta real time. Kemudian, proses pemesanan dasar oleh pemain atau opsi pembayaran awal, di mana konfirmasi tanpa pembayaran online atau transfer bank manual. Nah, kemudian manajemen profil SC dasar oleh admin SC. Nah, selanjutnya yaitu fitur manajemen lapangan. Terdapat tambah atau edit atau hapus oleh admin. Nah, yang selanjutnya yaitu manajemen jadwal dan ketersediaan manual oleh admin SC atau blokir slot, tambah booking manual. Nah, terdapat fitur tampilan daftar pemesanan untuk pemain dan admin SC juga. Selanjutnya yaitu fitur konfirmasi pembayaran oleh admin SC. Dan yang terakhir yaitu manajemen dasar tenan atau Sport Center oleh admin platform. Teknologi yang kami gunakan, yang pertama front end menggunakan Flutter dengan bahasa Dart. Manajemen state yang digunakan pilih salah satu, misal provider, BL, Pushy atau Habit atau Riverpod. Nah, terdapat routing juga menggunakan SDK AppWrite. Nah, yang kedua yaitu mengenai backend menggunakan platform AppWrite. Terdapat autentikasi AppWrite Authentication, penyimpanan file menggunakan AppWrite Storage. Nah, real time menggunakan AppWrite Real Time. Terdapat serverless function, desain dan prototyping, version control, dan yang terakhir project management. Nah, selanjutnya yaitu mengenai database. Pada database aplikasi kami terdapat 5 collection. Yang pertama yaitu collection user, di mana collection ini bertujuan untuk menyimpan data semua pengguna. Yang pertama yaitu mengenai pemain, admin SC, dan super admin. Yang kedua yaitu collection Sport Center atau SC. Collection ini bertujuan untuk menyimpan data detail setiap Sport Center atau tenant. Selanjutnya, collection file atau lapangan. Collection ini bertujuan untuk menyimpan data detail setiap lapangan milik Sport Center. Kemudian collection booking atau pemesanan. Collection ini bertujuan untuk menyimpan data setiap transaksi pemesanan lapangan. Dan yang terakhir yaitu collection blocked slots atau slot waktu diblokir admin SC. Collection ini bertujuan untuk menyimpan informasi slot waktu yang diblokir oleh admin SC, pemisal untuk maintenance acara internal. Nah, kita lanjut lihat pada database yang di atas. Ini untuk rangkaian database-nya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arayan Rizky Faulas, mengenai
iterasi. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan oleh Saudara Latifah. Jadi untuk metode SDLC atau pengembangan perangkat lunaknya sendiri kita menggunakan teknologi Agile. Di mana teknologi Agile ini adalah dengan membuat rangkaian project ini menjadi dua bagian-bagian kecil. Misal kita menyelesaikan iterasi satu dulu, kita desain UI-nya, kita implementasikan kodenya, lalu kita deploy. Kalau sudah berhasil baru lanjut ke iterasi 2, itu juga seterusnya sampai selesai. Untuk seterusnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arayan. Oke, saya akan menjelaskan apa yang dilakukan pada iterasi 1. Yang pertama adalah membuat UI, desain, registrasi, layar login, dan home. Lalu untuk backend-nya kita menggunakan upgrade untuk mengisi registrasi, login, out, routing dasar, selanjutnya saya akan menjelaskan front end-nya adalah implementasi routing dasar atau navigasi antar layar. Untuk front end-nya saya membuat layar home di iterasi 1 dulu, lalu di upgrade saya setup collection user, lalu add permission collection untuk user. Lalu di bagian collection saya atur settingnya untuk centang semua, lalu saya testing alurnya sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk iterasi 2. Di iterasi 2 saya lebih fokus ke upgrade-nya dan front end. Untuk upgrade, yang pertama saya adalah membuat collection support centers dengan atribut SRS dan membuat atribut SRS untuk collection field. Lalu saya atur permission dasar untuk support center dan field. Lalu buat akun super admin manual via konsol upgrade. Lalu saya membuat input data SC support center dummy minimal 2 support center via konsol oleh super admin. Lalu input data field dummy untuk setiap support center dummy minimal 2 field per support center. Buat tim untuk setiap support center dummy dengan format SG Center ID admins. Lalu terakhir adalah buat akun admin support center manual via konsol, lalu saya set role dengan aksen center ID tambah ke tim. Lalu saya membuat front end implementasi login admin support center dengan mendeteksi ref role-nya support center admin dan ref-nya aksen center ID. Lalu membuat front end UI dashboard admin support center sederhana seperti placeholder membedakan home pemain dan home admin. Lalu saya membuat tampilan profil support center read only, ambil data support center berdasarkan assign center ID. Ya, jadilah seperti itu. Sekian untuk iterasi 2. Selanjutnya adalah iterasi 3. Untuk hal pertama saya lakukan adalah bagian front end itu membuat pencarian pemain di home
input jenis olahraga dan kota. Lalu di backend akan muncul logika pencarian EC query, support center, filter, support center, city. Lalu optional MVP-nya itu client side filter jenis olahraga atau query field bisa untuk verifikasi. Konten UI-nya tampil daftar hasil pencarian EC, card untuk setiap support center, nama, alamat, foto, sama. Front end navigasi ke layar detail EC saat support center dipilih. UI detail support center tampilkan semua info support center termasuk daftar lapangan terkait. Lalu di backend-nya ambil data lapangan dengan query field, filternya center ID dari support center terpilih. Lalu tampilkan daftar lapangan di detail support center, nama, jenis, harganya secara singkat. Lalu navigasi ke layar detail untuk melihat lapangan yang dipilih oleh user. Lalu detail lapangan, tampilkan semua info lapangan, harga, deskripsi, dan foto. Sekian untuk iterasi 3. Untuk iterasi 4 yaitu fokusnya ketersediaan dan booking pemain. Hal yang pertama saya lakukan adalah di-upgrade, membuat collection bookings dengan atribut dan permission sesuai SRS. Lalu buat collection block slot dengan atribut dan permission sesuai SRS. Lalu di front end saya membuat UI pemilihan tanggal di layar detail lapangan, UI tampilan slot waktu jam dari jam buka sampai jam tutup support center dengan status tersedia, dipesan atau diblokir. Lalu di backendnya saya membuat logika ketersediaan slot dengan query bookings dan block slot untuk file ID, untuk field ID dan tanggal. Lalu membuat logika implementasi real-time ketersediaan subscribe ke booking dan block slot via upgrade to real-time. Lalu di front end saya membuat fitur update UI ketersediaan secara real-time, UI konfirmasi pemesanan, ringkasan lapangan, tanggal, jam, dan harga. Lalu di backend membuat logika pembuatan booking, create database, create dokumen booking, data player ID, user ID, field ID, center ID, waktu, harga, dan status out. Lalu di front end membuat UI pesan sukses atau gagal booking. Lalu selanjutnya membuat UI layar riwayat pemesanan. Lalu di backend berlogika ambil data riwayat booking dengan query booking, filter player user ID, dan seperti itulah tampilannya. Dan yang terakhir adalah iterasi 5. Di iterasi 5 itu tinggal memfinalkan manajemen oleh admin support center. Yang pertama, di bagian front end admin support center membuat UI edit profil support center, lalu di backendnya mengimplementasikan fungsi update profil support center, upgrade database update dokumen support center dengan permission team yang sudah dibuat tadi sebelumnya di iterasi sebelumnya. Di front end admin support center UI daftar lapangan milik support center, lalu membuat UI form tambah atau edit lapangan, implementasi fungsi tambah lapangan, pastikan center ID dan assign center ID, lalu membuat logika implementasi fungsi edit lapangan, logika implementasi fungsi hapus dan nonaktifkan lapangan. Lalu di front end membuat UI kalender atau jadwal lapangan untuk melihat booking dan blokir. Lalu membuat UI form blokir slot waktu. Lalu di bagian backend mengimplementasikan fungsi blokir slot upgrade dengan database create dokumen block slot oleh admin center. Di bagian front end juga selanjutnya adalah membuat UI form tambah booking manual, lalu membuat logika implementasi fungsi tambah booking manual, set book by role
yang bisa dilakukan oleh support center admin. Kalau di bagian front end, membuat UI daftar semua pemesanan untuk support centernya. Kalau di back end, membuat logika ambil data semua booking untuk center ID oleh admin support center. Lalu di front end-nya membuat fungsi untuk mengubah status booking, konfirmasi, tolak, dan lain-lain yang diperlukan. Lalu di bagian back-end membuat logika implementasi update status booking. Lalu seperti itulah yang sudah kami kerjakan. Baik, itulah presentasi tugas dari kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.